Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Sesuai yang udah kalian lihat di judul dan juga di thumbnailnya, di video kali ini adalah video dengan konten baru aku yang judulnya Temanku Berbicara. Oke, di Temanku Berbicara yang pertama ini, aku mau dengerin temanku berbicara tentang pengalamannya punya 600.000 pengikut cerita di Wattpad. Kita bakal berbicara bareng Ispi Sayara yang dia udah punya 600.000 pengikut ceritanya atau readersnya itu di salah satu ceritanya yang judulnya Cool Girl and Bad Boy. Jadi dengerin terus ini sampai akhir, semoga kalian suka dan kalian bisa dapat sesuatu dari pembicaraan kita kali ini. Oke guys, buat kalian yang penasaran atau mungkin kalian pengen tahu pesan apa yang nanti bakal disampaikan sama dia, jangan lupa buat klik tombol subscribe, like, dan juga komen di bawah. Setelah ini kita harus bikin video apa lagi. Oke? Jadi ini aku gak ngobrol secara langsung, aku cuma ngechat dia beberapa pertanyaan dan dia kasih kiriman jawabannya dengan voice note. Kita bakal mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu apa motivasi awal dia menulis Wattpad? Dulu awalnya itu karena kan banyak baca-baca Wattpad, jadi kayak tanpa sadar kemotivasi gitu loh. Jadi kayak langsung ada ide, ada cerita gitu, kayak udah ke konsep aja, banyak inspirasi dari cerita ini cerita itu ke bawah, terus akhirnya bisa jadi sebuah cerita ya, walaupun kayak gitu. Bagaimana perasaan Ispi Sayara dapat 600.000 pembaca di ceritanya? Pastinya bangga banget dong, karena ya itu kan awalnya kayak gak sengaja, cuma kayak iseng doang gitu, ada ide terus nulis, dipublish, kirain ya bakalan cuma 100 gitu yang baca tuh, paling banyak paling kayak ribuan, 10.000 itu juga kan udah lumayan. Tapi ternyata kalau gak diarepin kayak apa ya, suka di luar ekspektasi. Yang pasti bangga sekaligus seneng, walaupun itu cuma keisengan doang. Kamu pernah kena WB nggak? Bagaimana cara kamu menghadapi WB tersebut? Kalau masalah WB pasti pernah dong, tapi setelah dulu ngatasin WB itu ya banyak-banyak baca aja, terus jangan sampai kehilangan ide cerita atau si jalan ceritanya, karena kalau misalkan udah hilang ide, udah hilang cerita, udah hilang alur, pasti di situ kayak berabe. Tapi kalau misalkan emang udah terlanjur kayak gitu, itu sebenarnya ya bisa-bisa aja idenya jadi yang lain lagi. Cuma kalau bisa lebih banyakin baca aja, karena dengan membaca yang banyak kalian bakalan dapet lebih banyak inspirasi lagi. Apa yang udah kamu dapetin dari menulis Wattpad selama ini? Apa yang kamu dapat dari nulis Wattpad? Yang pasti, yang paling utama bisa belajar buat
nulis, nge-explore apa aja yang sebenarnya ada di dunia kepenulisan. Karena kan gak banyak ya orang tahu kayak gimana sih susahnya nyari ide, terus gimana perjuangannya si author nyari ide itu, terus ya semacam kayak gitulah. Terus selain jadi tahu dunia kepenulisan, Zana juga sebenarnya ya kalau misalkan emang bener-bener ditelaah dengan baik, si dalam nulis ini sebenarnya kita jadi bisa lihat dari sudut pandang mana aja. Kan di cerita juga kadang ada POP 3, POP 1 kayak gitu kan, point of view-nya banyak banget, dan di situ kita bisa buat kayak lebih lihat lebih banyak ngelihat suatu masalah kalau emang benar-benar kalian bisa mendalami ilmunya, dan itu bermanfaat banget apalagi kalau kalian bisa nyelesain masalah sama ilmu itu. Bingung banget gak sih? Ya tapi yang intinya yang pasti itu dua hal itu. Terus selain selain dari nulis, kan di Wattpad juga ada cover ya. Di situ juga aku jadi bisa belajar bikin cover dari yang dulu-dulunya kayak bisa dibilang covernya jelek, dan sekarang mulai tahu gimana caranya ngedit, mulai tahu gimana caranya ya pokoknya cara bikin suatu cover yang seenggaknya menarik lah, gak terlalu jelek banget kayak dulu, ada ilmunya juga. So, apa yang mau kamu sampaikan buat para penulis yang baru mulai menulis Wattpad? This Yang pastinya semangat terus, jangan sampai WB, siasatin aja kalau udah WB. Terus jangan pantang menyerah, jangan lihat seberapa banyak readers kamu, tapi lihat segimana potensi kamu. Lihat juga progres nulis kamu udah sampai mana. Sering-sering latihan, jangan kepatok sama readers, karena readers itu emang penting, tapi kemampuan itu lebih penting. Karena kalau udah ada kemampuan, readers nanti pasti bakal datang. Gitu aja. Nah, segitu aja pembahasan kita kali ini. Buat kalian yang pengen dengar aku ngobrol-ngobrol kayak gitu lagi, kalian bisa komen di bawah. Mungkin di video selanjutnya kita bakal by telepon atau mungkin ngobrol langsung di rumah tapi cuman podcastnya doang gitu. Jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya, di like dan juga komen ya setelah video ini kita harus bikin video apa lagi, serta follow sosial media aku di Instagram di @cindyalkama, hanya 2_, di Wattpad aku di @ndiaili, dan juga di Twitter aku di @ndiaili juga. See you guys in the next video. Bye!